Hi guys, how are you today? As you can see at the opening of this video. Mohon maaf. Assalamualaikum. Jumpa lagi Besti. Sekali lagi mohon maaf, ini kita lagi agak konslet, agak error ya, karena terlalu mumet untuk 2 minggu kali ini. Oke, lanjut. Seperti yang teman-teman lihat sekalian, di awal video ini kita perlihatkan perjalanan sebuah proses dari kendaraan atau unit yang sedang kita kerjakan. Jadi unit ini awalnya dia kena tabrak depan belakang, akhirnya kita diminta untuk perbaiki semua partnya dengan tanpa ada yang diganti. Apa gak mumet coy nek koyo ngene iki. Jadi bumper depan harusnya dia diganti, bumper belakang juga harusnya diganti, kap mesin ataupun backdoor idealnya juga diganti. Nah, udah beres, intinya kita ketok, kita usahakan jarak bentuk kembali seperti sedia kala, karena ini unit jual beli, kita mesti bisa seirit mungkin soal biaya produksi, tapi hasil semirip mungkin dengan orisinilnya. Wah ya mumet kan? Apa nih sing nglakoni, sing ngrungokne wae mumet iki. Oke, singkat cerita, ini panel sudah kita persiapkan di awal. Setelah kita epoksi ternyata ada baret-baret atau ada kurang tepat, akhirnya kita koreksi dan berikutnya kita tembak epoksi yang PU. Di awal kita pakai epoksi NC, nggak taunya ada kendala lagi. Nah, tadi teman-teman bisa lihat ada macam retak-retak. Nah, ini gara-gara epoksi NC yang kita timpa pakai epoksi PU, yang awalnya dia sudah ada nginep, sepertinya sudah kering betul, ternyata ketika kita timpa epoksi PU dengan campuran thinner PU, dia lumer lagi, dan begitu epoksi PU nya kering keras, yang bawah masih gerak epoksi NC nya, terjadilah keretakan asmara. Mumet maneh. Akhirnya solusi kita amplas epoksi PU nya sampai bagian retak-retak diusahakan habis tuntas. Berikutnya kita timpa epoksi yang NC lagi. Kita kasih merek yang Nippon untuk yang tahap akhir ini. Akhirnya kita sudah beres, ndak ada keretakan asmara lagi, dan ini hasil perjuangan soal ngilangin retak di panel yang seperti kita sampaikan sebab musababnya. Oke, dan berikutnya kalau teman-teman lihat, ini kap mesin epoksi warna epoksinya abu-abu begini, kemudian di bumper dia abu-abu gelap. Nah, ini sebenarnya juga karena di bumper di beberapa titik terjadi keriting waktu ditembak epoksi yang pertama. Akhirnya kita ulang, kita kasih epoksi Alpha Gloss yang PU dicampur dengan cat hitam. Kenapa? Karena kita pengen epoksinya cenderung cepat kering, tapi dia masih punya kelenturan. Lenturnya dibantu sama cat hitamnya, sama-sama PU. Oke, singkat cerita beres urusan, lanjut untuk kita eksekusi catnya. Oh ya, sebelumnya ini bagian bumper kita amplas sampai grade 800, dengan sebelumnya kita 600 dan lanjut 800, biar waktu nembak cat kita tidak perlu sampai 3 lapis, tapi 2 lapis sudah hilang baret amplasnya, warnanya sudah bisa nutup. Ini kerjaan jual beli, jangan sampai kita over dalam pemakaian bahan baku. Untuk kap mesin, karena epoksi Nippon ini termasuk epoksi yang high build, epoksi yang cukup keras, dia diamplas gitu bikin boros sarapan sak gorengane sak wedange gitu coy.
Untuk kap mesin sengaja kita hanya amplas sampai grade 600 meskipun diulang sampai 3 kali seingat kami, tapi biasanya dia tetap akan nyisa beberapa titik, beberapa poin itu masih kelihatan baret amplas. Karenanya di awal tembakan cat ini rasio thinner yang kita kasih tidak langsung banyak, ukuran banyak untuk cat yang kita pakai. Ini steel gloss itu racikan 1:1, satu cat satu thinner, dia masih tergolong agak kental. Dia akan baru enak banget ditembak, terus mau lembut enteng itu kalau sudah dikasih thinner sekitar 120 bahkan 130%. Nah, tapi di awal karena kita butuh yang di bagian bumper langsung ketutup baretan amplasnya, dan di bagian kap mesin cat yang kita tembakin juga semaksimal mungkin bisa mengcover baretan amplas yang 600, kita kasih thinnernya 1:1. Karenanya ini sampai pressure yang kita pakai di lapis pertama sekitar 1,6 sampai 1,7 bar. Kita jarang banget pakai pressure setinggi ini dengan SATA HPLP. Yang kita pakai kali ini SATA 5000 HPLP WSB, nozzle 1,25. Unik nozzle-nya karena memang sebenarnya ini didevelop untuk nembak cat yang water base, tapi why not kita tembak, kita pakai untuk nembak cat yang solvent base alias cat yang pakai thinner. Karenanya dengan nozzle yang kecil ini, meskipun cairan agak kental dibantu dengan pressure yang sedikit agak tinggi, dia bakal tetap mampu kasih semburan yang cukup lembut. Oke, jadi ini alasan kenapa kami pakai si 5000 HPLP WSB untuk nembak cat kali ini. Selain juga kita butuh speed, kita butuh kecepatan. Untuk panel yang ini, kap mesin, bumper depan, fender kanan kiri yang di blending, sekali jalan kita tidak lebih dari 4 menit. Kayaknya cuma 3 menitan ya. Nah, berikutnya kita tunggu sekitar 10-15 menit. Lapis pertama kita biarkan kering. Di kap mesin kita amplas pakai grid 1200, pakai Asilek produk dari Kovac, amplas kering sekedar untuk bantu ngilangin atau ngurangi baret amplas yang tadi hanya sampai grid 600 waktu kita ngamplas epoksinya. Nah, berikutnya juga kenapa kita kasih jeda yang agak panjang sampai 10 atau bahkan 15 menit, karena ini warna hitam. Kita akan punya resiko absorb clear coat-nya di kemudian hari itu lebih gede dibanding kalau warna hitam tidak dikasih jeda yang cukup antara lapis pertama dan lapis berikutnya. Karenanya kita kasih ini jeda yang cukup panjang. Berikutnya ini cat yang kita tembakin, thinner sudah kita kasih tambah menjadi sekitar 120%. Kita tembak ritme agak cepat, meskipun setting spray gun tetap full wide open. Pressure kita turunkan di 1,4 bar. Kenapa? Karena semakin tinggi pressure akan semakin banyak overspray, sama dengan bahan baku yang dipakai akan semakin boros. Nah, ini melanggar aturan perundang-undangan soal kerjaan unit jual beli coy. Karenanya kita turunkan pressure dengan cairan cat yang lebih encer dari lapis pertama. Dia tetap mampu kasih kabut droplet yang relatif cukup lembut. So, dengan pressure rendah kita tetap akan bisa dapat halus partikel catnya. Oke, untuk bumper kita tembak hanya 2 lapis. Jadi di lapis pertama tadi kita tidak ada proses ngamplasnya. Setelah kita tembak lapis pertama, kemudian cukup kita teklot sebelum ditembak lapis yang kedua. Dan di lapis kedua ini kita usahakan langsung tertata partikelnya. Kalau yang pernah kita pelajari di YouTube-nya PPG, seperti yang sudah kita sampaikan,
di beberapa video yang lalu, kalau pengen 2 lapis nembak warna metalik, sudah bisa siap untuk lanjut clear coat, usahakan di lapis pertama kita dapat ya warnanya nutup sekitar 70%. Jadi lapis kedua kita bisa tembak ala-ala drop coat, ala-ala disawur, tapi sedikit lebih basah untuk ngejar bisa menutup 30% sisa warna yang belum ketutup. Nah, jadi untuk bumper fender kita bisa cukup 2 lapis cat dan siap untuk naik clear coat. Tapi di area kap mesin karena kita ada proses ngamplas, ini setelah 2 lapis kita tembak sekali lagi tanpa perlu nunggu jeda terlalu panjang, enggak apa-apa, karena ini kita nembak yang di lapis terakhir ini, lapis ketiga ini hanya disawur tipis aja dengan racikan cat yang ditambah thinnernya. Jadi kalau misal yang sebelum ini kita pakai sekitar 120% thinnernya, sekarang kita pakai sekitar 130 atau 140%. Memang encer banget, tapi ini sekedar untuk ya jaga-jaga, siapa tahu masih ada sisa baret amplas yang mungkin butuh ditembak 1 lapis tipis ini. Oke, setelah urusan ngecat beres, kita bisa lanjut persiapan untuk nembak clear coat. Kali ini clear yang kita pilih si Nikon 400, kita usahakan racikan kurang lebih 600 mili yang dari hasil adukan mbok-mbokane clear ya toh. Induknya kita pakai 400, hardener 100, dan thinnernya kita kasih sekitar 100 mili, total 600 mili. Kalau dibikin prosentase 411 ini kira-kira 20% thinnernya. Kenapa kita kasih sebanyak ini? Karena ini unit jual beli coy, jangan sampai boros, nanti bisa ya coro arep madang sego padang menurut gak sido coy. Jadi kira-kira kita makan nasi kucing pun mesti tidak berani minum es teh, paling minumnya air putih. Oke, oh ya, sebelum kita proses nembak-nembak ini kita sudah bersihkan panel dengan pakai degreaser ya. Cuman karena ini videonya bakal panjang, kita ndak rekam saat aplikasi degreaser. Oke, seperti biasa tetap standar yang kita lakukan, kita usahakan sebelum nembak baik epoxy ataupun cat kita degreaser dulu panelnya biar meminimalisir kejadian-kejadian tak terduga yang bisa bikin jidat berdenyut kencang. Oke, dengan racikan clear yang relatif cukup encer untuk Nikon 400 dikasih thinner sekitar 20%, ini udah enak banget kita merem nembaknya. Ini pakai spray gun yang kita pakai SATA 1500 nozzle 1,3 Rp, setting kita kasih full wide open dengan pressure kita main sekitar 1,6 kayaknya ya, tadi entah saya lupa. Kurang lebih sekitar 1,6 atau maksimal 1,7 bar. Lapis pertama kita hanya sawur macam kayak gini aja. Kenapa sekali lagi ini kita mesti ngirit tapi tetap mesti bagus hasilnya. Perkara resiko ngedrop di keesokan hari karena clear coat yang mungkin kurang tebel, kita antisipasi dengan proses ngecatnya jangan sampai terlalu tebel seperti yang kita jelaskan di waktu proses ngecat tadi. Jadi cat diusahakan setipis mungkin, yang penting warna sudah nutup dan partikelnya sudah cukup bagus, nata rapi. Kemudian antar lapis catnya kita kasih jeda, jangan sampai cat yang di lapis pertama belum kering betul atau belum kering ideal kita tembak langsung. Nah, ini bikin resiko absorb karena cat yang di bagian lapis bawah ketika tidak dikasih kesempatan bernafas dulu, dia akan tetap ndak mau kering ideal, dia masih nyimpen gampangnya masih
mamel ya cara basa Jawane, apa ya bahasa Indonesiane. Pokoknya intinya dia belum kering betul. Belum kering ideal. Karenanya tadi dari lapis pertama kita kasih jeda yang cukup panjang, 10 atau bahkan 15 menit. Kemudian setelah kita tembak cat selesai, kita kasih jeda kurang lebih 40-an menit untuk proses yang kali ini. Kita tembak sekitar jam berapa ya, jam setengah 2 siang, dengan jarak antara ngecat kemudian nembak clear coat sekitar 40 atau bahkan 50 menit. Ini bakal sangat meminimalisir kejadian drop kinclong clear coatnya di keesokan hari, karena pori-pori catnya sudah padat seiring dia mengering, menguap tinernya. Oke, nah jadi baru di lapis kedua clear coat kita kasih dia tebel, kenyang dengan overlap yang relatif rapet. Kemudian jarak tembak kita usahakan tidak terlalu jauh, tidak seperti yang waktu kita sahur di lapis pertama. Kalau di lapis pertama tadi kita main jarak sekitar 20 atau bahkan 23 atau bahkan 25 cm mungkin ya. Di lapis kedua ini kita usahakan tidak lewat dari 15 cm. Ya mungkin bisa stabil di sekitar 12 sampai 10 cm ya, kurang lebih. Tapi ya karena kita bukan robot, sangat mungkin di beberapa momen kita tembakannya ada ngelear iki apa ya besti ya, ada error dikit ya, karena kita ya memang manusia bukan robot. Jadi kadang pas kita nembak terus keinget ada es teh di ujung warung yang sana, akhirnya konsentrasi agak buyar, agak ngelear. Jadi ya harap maklum. Kalau ngomong fair tetap namanya jarak tembak, kemudian ritme, overlap, itu kita hanya bisa mengusahakan serapi mungkin, sekonsisten mungkin. Tapi prakteknya ya macam kayak yang kita jalani tetap ada ya geser-geser, beda-beda dikit. Tapi overall secara umum ritme, jarak tembak, dan overlap ya diusahakan sekonsisten mungkin. Jadi ini kita ngomong fair, ndak apa istilahnya, tidak diusahakan ditutup-tutupi biar seakan-akan jagoan neon. Karena kami pun masih sangat banyak kekurangan, masih mesti kudu harus terus belajar dan latihan untuk upgrade skill. Oke, ini proses lapis kedua. Kita dari fender bagian kanan naik ke kap mesin, kemudian lari ke fender bagian kiri, kemudian lari ke bumper bagian kiri yang nyambung ke fender kiri, terus kita tembak bumper bagian kanan hingga sambungan antara pernis yang kita tembak di step atau langkah pertama itu kita usahakan ketemu di bagian panel yang paling kecil. Kali ini kita sambung antara tembakan pertama dan tembakan terakhir di sambungan antara fender dengan bumper. Jadi kenapa ini penting? Ketika clear coat nyambung di bagian panel yang lebar, dia akan berisiko nanti kurang rapi hasilnya. Nah kalau di panel kecil dia akan ya kalaupun ada miss, ada kekurangan, sangat mungkin bisa tertutupi dengan kecilnya panel yang dijadikan area sambungan. Oke. Nah kemudian karena ini bagian bumper yang dalam, yang nempel, yang dekat dengan area kap mesin ini juga mesti dicat dan dipernis. Kita tembak dia terakhir kali, ndak perlu sampai dibikin satu lapis setengah kayak yang panel lain. Yang penting sekali tembak ini kita usahakan dapat basah, dapat langsung rata, karena dia bukan point of view ya.
Apa iki? Dia bukan apa posisi yang menjadi titik poin pandangan. Dia terlindung di bawah kap mesin. Yang penting ketika kap mesin dibuka dia terlihat rapi, sudah sangat-sangat cukup. Dan ini hasil perjuangan kami setelah melewati sekian ratus ribu rintangan, halangan, dan juga berjuta siluman ya Besti. Ini video kita ambil sekitar jam setengah 5 sore. Kalau kita nembak clear coatnya selesai sekitar jam 2 kurang seperempat mungkin ya. Ini clear sudah umur berang jam ya, jam anggap baik jam loro sampai teko jam 4 ya, sekitar 2 jam lebih atau 2 jam setengah. Ini sudah kering sentuh, sudah aman ketika di elus-elus. Yang penting jangan sampai dipencet banget, karena umur segitu biasanya tetap masih ada sisa masih ada jejak jari sodik ya kalau kita pencet panelnya. Oke. Ini tadi mode yang ini hasil tembakan catnya, partikelnya dapat kurang lebih macam kayak gitu. Kalau untuk daging clear coatnya ya kita dapat kurang lebih seperti ini. Teman-teman sekalian bisa lihat, selamat, ini ndak ada yang mewek clear coatnya, alhamdulillah. Jadi meskipun ya pas lagi mumet-mumet ternyata kita dikasih selamat. Oke, ini hasil kalau dilihat dari jarak yang agak jauh. Apakah hasil kerjaan ini perfect? No, ini masih ada kurang, termasuk di bagian kap mesin di sayap yang kiri ini sebenarnya kurang rapi kita ngamplasnya kalau diturutin ya. Tapi untuk kerjaan jual beli yang begini ini sudah luar biasa. Oke, sekian dulu Besti, hadirin hadirat sekalian, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga selalu diberi kesehatan lahir batin, sukses dunia akhiratnya ya Besti ya. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.